bergerak. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ayah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Ayah, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Pak Suwandi, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini untuk coaching. Adapun pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Lalu yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari coach. Lalu yang terakhir, jangan lupa ya Pak, jadi untuk coaching kita kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee itu tersebut. Jadi sudah siap Bapak? Saya akan bertanya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi ada 3 ya Pak ya, yang Bapak kembangkan. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak. Iya, ada 2 ya, jadi 3 tadi kita bisa memilih ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai Bapak ini kira-kira apa? Saya ingin coachee saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Iya, jadi tadi sudah Bapak utarakan, jadi ada 2 nanti yang Bapak ingin kembangkan. Jadi demikian dulu ya Pak untuk diskusi kita untuk observasi kali ini. Nanti kita lanjutkan. Selamat melaksanakan coaching dengan coachingnya. Oke, terima kasih Pak. Siang, pagi Pak. Ulang selamat paginya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Terima kasih. Baik, semua. Selamat pagi Bu Ina. Selamat pagi Pak Asif. Apa kabar Bu Ina? Puji Tuhan baik. Bapak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Ina, saya dengar ada yang Ibu ingin sampaikan kepada saya hari ini. Iya Pak, tapi sebelumnya Bapak sibuk nggak Pak? Juga sibuk. Waktu kosong sih. Ini Bapak saya mau curhat. Saya itu punya satu siswa di kelas yang suka sendiri-sendiri. Oh, permasalahan Bu Ina, ada siswanya yang kurang fokus belajar ya, dan sibuk sendiri. Sejauh ini apa yang telah Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan siswa tersebut? Yang sudah saya lakukan baru hanya pendekatan secara pribadi sih Pak, belum ada buat yang langkah-langkah yang lebih jauh, belum ada sih, pendekatan pribadi saja. Apakah Ibu telah melaksanakan konsultasi bersama orang tua siswa ataupun melibatkan rekan-rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut? Kalau ke orang tua itu belum. Kalau misalnya dengan rekan sejawat itu hanya mungkin baru sebatas cerita sih Pak, hanya konsultasi ringan saja, hanya berbagi. Belum ada belum menemukan
buat apa begitu Mas? Oh ya Bu, menurut saya ini harus Ibu laksanakan, tapi langkah baiknya Ibu mendalami lagi karakteristik ataupun tipe-tipe cara siswa tersebut belajar. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang sejauh ini sih Pak ya yang mungkin bisa saya lakukan, karena anak ini suka sibuk sendiri, mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan itu terkait menyesuaikan proses belajar itu dengan gaya belajar si anak sih Pak. Itu yang pertama mungkin harus saya lakukan. Siapa yang perlu dilibatkan Bu dalam mengatasi tersebut selain orang tua atau rekan guru? Yang pertama yang akan saya libatkan pertama itu pasti wali kelas, karena ini yang paling dekat kan Pak, karena wali kelas setiap hari bersama dengan anak ini. Kemudian nanti yang selanjutnya mungkin orang tua sih Pak. Harapan Ibu ketika nanti siswa ini harapan di kegiatan pendampingan ini Bu, apa yang Ibu harapkan? Nah, saya harapkan dari siswa ini pastinya terjadi perubahan sih Pak, terjadi perubahan perilaku, misalnya ketika kita belajar dia tidak lagi sibuk sendiri, bisa fokus ke proses belajar. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana. Saya mau nanya kembali, apa perasaan Ibu pada kegiatan hari ini, refleksi kita hari ini? Perasaan saya senang ya Pak ya, karena sudah bisa ya, didengar, kemudian setidaknya saya ada dapat gambaran lah apa yang harus saya lakukan nanti. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Cukup Bu ya untuk kegiatan coaching kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Permisi Pak ya. Ya, selamat. Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang Pak ya. Ya Pak Suwandi, tadi Pak Suwandi sudah melakukan coaching dengan Bu Dina. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang saya lakukan. Nah, di sini yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kali ini? Pertama, dalam coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur perintah Pak, yaitu dengan tujuan, identifikasi, dan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat memberi kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan ini Pak. Baik Pak Suwandi, terima kasih. Menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan sebagai observer pada coaching ini, tadi saya lihat proses coachnya Pak Suwandi dan Bu Dina sudah berjalan dengan baik. Dan juga saya lihat di sini untuk alur tirtanya sudah muncul, tapi ada sedikit yang saya lihat di sini rencana aksinya belum tampak. Nanti mungkin bisa diperbaiki di kemudian hari. Lalu dan juga Pak Suwandi, saya lihat Pak Suwandi sudah berusaha untuk menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Dina, sehingga Bu Dina tadi bisa menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya, dan juga Bapak sudah melakukan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari bersama. Harapan saya nanti semoga kedepannya coaching yang Bapak lakukan berjalan dengan baik. Dan di sini yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang Bapak kembangkan? Baik Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Sebelumnya saya memaafkan keluarga dan aksi aksi. Untuk kegiatan selanjutnya, kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu saya akan berusaha memahami alur cerita serta dapat memahami kompetensi terutama terkait coaching
berbobot sehingga dapat menggali dan memaksimalkan potensi coaching tersebut, Pak. Ya, baik Bapak. Jadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Jadi kali ini untuk kegiatan coaching ini saya untuk pengamatan yang saya lakukan diskusi kita dan kali kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Saya tutup. Ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kegiatan coaching kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang Pak ya. Sip. Selamat pagi Bu Nina. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sangat luar biasa. Bu Nina, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Nina. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Adapun pada hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ada 4 rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Bu Nina memberikan pertanyaan berhubungan kepada coaching. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan yang keempat, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nina adalah kompetensi apa yang akan Ibu Nina kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Pak, potensi yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama, hadiran penuh atau presensi. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, menurut Bu Nina, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik dan kompetensi mana yang akan Ibu Nina kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 ya Pak ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, indikator seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Nina dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ketercapaiannya sih melalui proses coaching nanti ya Pak ya, terutama dalam penggalian pertanyaan berbobot, saya bisa membantu menggali langkah-langkah penyelesaian, menggali coaching saya sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan. Baik Bu, cukup untuk cakapan kita hari ini. Demikian dulu demikianlah dulu observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Nina sudah bisa melakukan cakapan hari ini. Selamat pagi Bu Nina. Selamat pagi Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada apa? Kita masih berbicara kapan? Selamat siang Pak Ayah. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Pak hari ini? Baik, tapi kurang sehat juga Bu. Kurang sehat Pak ya, tetap semangat ya Pak ya. Kemarin saya dengar ya Pak ya dari teman katanya Pak ya cari saya ya Pak ya. Iya Bu, ya. Siapa Pak? Ini saya sebetulnya ada sesuatu yang saya ceritakan sama guru mengenai guru-guru saya di sekolah. Jadi menurut pengamatan saya sudah sekitar kurang lebih 2 tahunan di sekolah ini. Saya lihat untuk cara mengajar guru saya itu sepertinya masih perlu ditingkatkan dan kurang kreatif itu masalahnya. Jadi Pak Ayah itu punya permasalahan terkait guru sekolah ya Pak ya. Iya. Gurunya intinya kurang kreatif gitu Pak ya. Kreatif. Baik Pak, sebelum kita memulai percakapan kita hari ini Pak,
tujuan Bapak dari percakapan kita hari ini Pak? Iya, jadi tujuan saya, sini harapan saya supaya ada perubahan yang terjadi di sekolah kami, terutama untuk guru-guru kami yang kelihatannya untuk cara mengajarnya perlu ditingkatkan. Harapan Bapak berarti Bapak mengharapkan ada perubahan nanti ya Iya. guru-guru. Baik Pak, sejauh ini ya Pak ya, sejauh ini apakah guru-guru di sekolah Bapak itu apakah semuanya itu yang kategori tidak kreatif, atau kalau kita pakai skala nih Pak ya, atau kita pakai hitungan dari 1 sampai 10, guru-guru di sekolah Bapak itu berada di skala berapa Pak? Jadi menurut pengamatan saya dari rentang nilai 1 sampai 10 itu saya lihat mungkin di posisi 6 untuk sekolah kami tentang guru-guru yang perlu ditingkatkan dalam segi cara mengajarnya. Berarti ada di level 6 ya Pak ya, terkait guru-guru itu. Baik Pak, jadi antara yang sekarang Bapak katakan 6, nah sejauh ini apa sih yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Yang sudah saya lakukan ya Bu ya, di sekolah saya sudah apa ya, yang pertama saya dari diri saya dulu, saya memberi contoh mengajarkan materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis online. Misalnya contohnya menggunakan Canva, menggunakan aplikasi Quizzes dan lain-lain. Yang kedua, saya sudah berusaha memberi motivasi semangat supaya guru-guru di sekolah saya itu lebih meningkatkan cara mengajarnya dengan media-media pembelajaran yang berkembang saat ini. Iya Pak. Oke, berarti Pak Ayah sudah lakukan 2 hal ya Pak ya. Yang pertama itu tadi Bapak sudah mulai dari diri dulu menjadi contoh ya Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak sudah memotivasi guru-guru di sekolah Bapak. Jadi Pak, sekarang nih kan Bapak udah lakukan motivasi, Bapak udah menjadi contoh. Nah, kira-kira langkah apa lagi yang akan Bapak lakukan biar rekan-rekan di sekolah Bapak itu menjadi lebih kreatif sesuai ada perubahan tadi seperti harapan Bapak? Ya Bu, dalam waktu dekat mungkin langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, rencana ini saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah bagaimana nanti supaya dapat dilaksanakan. Nah, bagus tuh Pak ya. Jadi ada libatkan rekan sejawat, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah. Menurut Bapak masih ada lagi nggak yang akan Bapak libatkan dalam pelaksanaan rencana atau strategi Bapak? Ya Bu ya, jadi untuk lebih luas lagi saya akan melibatkan kelompok kerja guru. Kebetulan saya sebagai pengurus KKG di grup saya, jadi nanti mungkin kami akan berdiskusi membahas apa sih yang bisa ditingkatkan dalam meningkatkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah kami itu dalam bidang misalnya melaksanakan IHT, workshop atau pelatihan dan sejenisnya itu. Nah, itu rencana ke depannya dan kami akan lakukan. Oke, sangat bagus itu Pak ya. Berarti Bapak sudah akan mulai sedikit keluar dari lingkup sekolah Bapak ya dengan melibatkan pengurus. Sangat bagus itu Pak. Berarti dalam waktu dekat ini Bapak akan oke, baik Pak. Minggu depan. Minggu depan. Kalau begitu berarti kita masih ada pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Oke, baik Pak. Sebelum kita ke akhir, Bapak akan melaksanakan dari perbincangan kita hari ini Pak. Dari perbincangan kita hari ini, apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan percakapan pada hari ini? Baik Bu, dari
Pak. Apa kabarnya Bu? Oh, puji Tuhan, semangat luar biasa Mas. Oke, baik Bu. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Ayah. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching bersama Pak Ayah terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Kalau menurut saya sih sudah sesuai karena sudah ada di sana, sudah menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan ada tanggung jawab itu sudah dijalankan sehingga dengan alur itu tadi saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang menggali si coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan. Baik Bu, setelah saya amati dengan seksama, jadi apa yang Ibu gali, yang pertama mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan sesuai alur cerita sudah muncul. Saya sudah melihat masalah yang coach alami. Ibu terus menggali pertanyaan, mendengarkan secara aktif sehingga permasalahan bisa diberikan solusinya. Tujuan pun sudah nampak, identifikasinya sudah muncul, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah muncul. Sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, saya akan tanyakan lagi, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi barusan Ibu lakukan. Dari proses coaching yang tadi saya lakukan ya Pak ya, yang akan saya kembangkan lagi itu terkait lagi apa, mendalami alur tirta lagi Pak, terutama dalam menggali pertanyaan berbobot ya Pak ya, karena ini sangat penting. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot berarti saya bisa menggali potensi yang ada pada coach saya sehingga lebih maksimal. Baik Bu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Demikian proses supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Rina. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Terima kasih. Oke. Selamat siang Pak ya. Selamat siang juga Bu Nina. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tuhan dan juga Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu. Nanti ada beberapa hal yang akan dinilai hari ini ya Pak ya. Nanti kan pada saat Bapak melakukan coaching, berarti proses coach sama coach itu saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah yang pertama itu sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana coach itu menanggapi atau memberi respon atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian yang terakhir itu Pak, yang terpenting ini dalam proses coaching itu nanti tetap berpatokan pada prinsip coaching. Yang pertama itu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, saya akan mulai pertanyaan. Silakan. Pertanyaan yang pertama itu terkait kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti? Baik Bu, terima kasih untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Jadi untuk kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik di sini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ada dua ya Pak ya? Ada dua. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga ini terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan.
Dari proses coaching nanti ini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ya, baik, untuk indikator yang ingin kami capai di sini adalah saya ingin coachi itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang kedua, coachi dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, itu saja dulu. Oke, baik Pak. Berarti nanti ada 2 hal ya Pak ya, bisa membantu coach itu menemukan solusi atau dia menemukan langkah penyelesaian. Baik Pak, demikian dulu ya Pak ya percakapan pra observasi kita pada hari ini. Nanti Bapak silahkan lanjutkan proses coaching yang akan Bapak lakukan. Semoga semuanya berjalan lancar. Selamat siang Pak. Terima kasih Bu, selamat siang juga. Selamat pagi Pak Swandi. Selamat pagi Pak Ayah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ayah apa kabarnya? Baik Pak Swandi. Pak Swandi, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan nih? Iya Pak Ayah, ada sedikit masalah terkait dengan guru-guru di sekolah kami. Guru-guru di sekolah kami Pak, mengajarnya masih bersifat konvensional, yaitu model cara mengajar masih menggunakan ceramah, tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah dibentukkan oleh pemerintah. Ia masih begitu saja mengajarnya Pak. Ya. Jadi kalau saya tangkap, saya garis bawahi bahwa permasalahan yang dihadapi Pak Swandi ini adalah guru masih mengajar secara konvensional. Jadi di sini yang saya tanyakan, kira-kira apa tujuan dari Pak Swandi melakukan ini? Harapan saya di percakapan ini nanti ada solusi terkait dengan masalah di sekolah kami, yaitu guru yang tidak mengajarkan berbagai metode, sehingga setelah ada percakapan ini mereka bisa berubah Pak, akan lebih baik gitu Pak. Oke, jadi mungkin Bapak harap ada perubahan lah dari Ya seperti itu Pak. di sekolah Pak Swandi ya. Iya Pak. Oke, bisa Bapak sampaikan kondisi seperti apa di sini di level berapa 1 sampai 10 untuk kondisi saat ini guru-guru yang masih mengajar secara konvensional itu kira-kira di level berapa 1 sampai 10? Iya Pak, untuk sekolah kami tidak semuanya, ada juga beberapa guru yang sudah melaksanakan pelajaran secara online menggunakan kemajuan teknologi, biasanya dengan Quizzes, Kahoot, aplikasi PowerPoint. Kalau secara umum ada guru senior dan ada guru yang mungkin kita paham itu sekitar di level 5 Pak. Oh ya, begitu ya, di level 5. Berarti di level 5 ini harus ditingkatkan lagi ya? Ya, Sampai level berapa kira-kira? sampai level 7 Pak. Oke. Jadi yang dilakukan Pak Swandi untuk melakukan perubahan ini seperti apa? Untuk saat ini saya juga sudah mengajak guru-guru untuk mengikuti kegiatan IHT, KKD dan webinar-webinar Pak. Tetapi masih saja ada guru yang enggan ikut dan ikut tapi tidak memaksimalkan kesertaannya, sehingga ya tetap seperti itu saja Pak mereka dalam mengajar. Oh ya, jadi begitu ya Pak. Jadi kegiatan ini paling tidak memerlukan bantuan ya Pak ya. Ya, Kira-kira bantuan dari pihak mana saja yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan ini?
Tentunya juga kita akan maksimalkan guru sejawat yang sudah paham IT. Yang pertama, yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan yang ketiga, saya akan berkoordinasi juga dengan komunitas belajar seperti KKJ, K3S, bagaimana upaya untuk guru-guru kami bisa lebih baik dan lebih menguasai dalam pembelajaran berbasis IT dan tidak hanya mengajar secara konvensional, Pak. Gitu ya. Jadi tadi saya dengar Bapak sudah melibatkan pihak lain termasuk KKG tadi, itu sangat baik sekali ya Bapak ya, untuk meningkatkan kompetensi kapasitas guru-guru Bapak di sekolah. Jadi di sini kira-kira kapan direalisasikan? Untuk saat ini kita sudah juga merancang di program-program KKD. Ya, sekitar minggu depan kita juga akan mengadakan pertemuan IHT antara guru-guru dan ikut sertakan juga narasumber dari luar, Pak. Ya, sangat bagus sekali ya ide dari Bapak ini tidak meningkatkan kompetensi guru di sekolah Bapak. Jadi dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan ilmu baru dan tambahan motivasi dari Pak Ayah, dan menurut saya hari ini sangat luar biasa. Saya senang dengan kegiatan coaching kita pada hari ini, Pak. Ya, jadi semoga nanti dari perbincangan kita hari ini Bapak mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan yang dapat Bapak laksanakan untuk selanjutnya dan coaching selanjutnya. Jadi untuk hari ini kegiatan coaching kita cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Siap, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga, Pak Ayah. Selamat siang Pak Ayah. Selamat siang. Oke, apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Sandi ya Pak ya? Iya Bu. Bagaimana perasaannya Pak? Perasaan saya sangat senang sekali. Coach saya Pak Suandi sudah banyak menyampaikan permasalahannya. Jadi bagaimana beliau dapat mencari solusi dari masalah-masalah yang dia lakukan. Yang Bapak lakukan di proses coaching Iya. tadi ya Pak ya? Oke. Nah, pada saat Bapak melakukan proses coaching tadi, terkait indikator ketercapaiannya yang Bapak inginkan apa tadi sudah? Kira-kira menurut Bapak sudah tidak? Untuk indikator ketercapaian yang saya lihat tadi di sini saya lihat sudah yang pertama mengenai mendengarkan secara aktif, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan itu sudah dilaksanakan. Baik Pak, tadi sejauh pengamatan saya Pak ya, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi bersama Pak Suwandi, secara keseluruhan itu memang sudah baik, karena di sana sudah ada proses itu terjadi secara adanya kemitraan ya Pak ya, kemudian terjadi dalam suasana yang santai. Lalu kemudian tadi untuk alur tirta itu sudah nampak. Mungkin nanti kedepannya nanti mungkin lebih banyak menggali lagi ya Pak ya, untuk menggali biar lebih banyak apa ya, dari coaching ini jadi lebih terpancing lagi, mungkin itu sih dari hasil pengamatan saya. Baik Pak, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini lagi, dari proses tadi nih kan Bapak sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan dari awal sampai akhir. Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Ayah tingkatkan ke depannya? Ya, jadi seiring sudah berjalan proses coaching tadi, yang perlu saya tingkatkan lagi di sini dalam mengajukan pertanyaan tertulis itu, ini yang perlu saya tingkatkan, bagaimana nanti coach itu bisa menerima atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
semangat dalam menyelesaikan atau menjawab pertanyaan dari coach tersebut. Oke. Artinya biar si coach lebih maksimal ya Pak ya dari apa yang ini. Oke, baik Pak. Nah, mungkin itu tadi hasil percakapan kita ya Pak ya. Nah, karena sudah siang juga mengingat waktu, nah, kita cukupkan sampai di sini Pak. Semoga nanti ke depannya kita dapat melakukan proses coaching itu dengan lebih baik lagi. Kemudian semoga proses supervisi kita pada hari ini untuk bisa bermanfaat untuk kita semua untuk menjadi lebih baik. Baik, saya akhiri ya Pak ya. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktu.